Selanjutnya kami juga mengundang yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan sambutan kehormatan selanjutnya. Kepada Pak SBY kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, katakanlah Sohibul Bait, Bung Dipo Alam, Sohibul Hajat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, baik yang hadir di ballroom ini maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Pak Dipo, sebenarnya tahun-tahun terakhir ini saya tidak pernah kecuali hari ini menghadiri forum politik. Meskipun ini bukan forum politik, tapi pasti ada kaitannya. Karena memoar Pak Dipo Alam hampir pasti banyak muatan politik di dalamnya. Sekali-sekali kalau saya bicara, meskipun akhir-akhir ini juga jarang, itu karena kewajiban moral saya sebagai warga negara Indonesia yang sama dengan para sahabat sangat mencintai negeri ini, termasuk peduli pada masa depan bangsa kita, negara yang juga kita cintai. Oleh karena itu, saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat Pak Dipo Alam atas selesainya biografi politik atau memoir politik yang saya tahu tengah dipersiapkan. Saya tentu ikut terharu bahwa hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun almarhumah, juga bertepatan dengan usia 72 tahun Dipo Alam. Bicara soal memoir tadi, pesan-pesan almarhumah, Bapak Ibu sekalian, ada kesamaan dengan saya sebenarnya. Mendiang istri tercinta Ani Yudhoyono seminggu sebelum yang bersangkutan dinyatakan mengidap kanker darah, kami berada di tempat namanya Semalem, di pinggir Danau Toba yang indah. Pagi hari setelah berolahraga bersama, istri ini berbicara meminta kepada saya agar bisa menulis memoir, karena sudah lebih dari sekian tahun tidak lagi menjadi presiden memimpin Indonesia. Bagus kalau bisa berbagi dengan saudara-saudara kita dengan menulis memoir secara tulus, jujur, dan apa adanya. Bahkan almarhumah ingin mendampingi saya dalam menulis memoir itu. Tuhan menentukan lain Pak Dipo, dan saya sedang menulis memoir untuk justru almarhumah istri tercinta. Kalau itu sudah rampung, insya Allah barangkali saya akan menulis memoir seperti yang Pak Dipo Alam tulis sekarang ini. Saya tentu tidak ingin menyampaikan pidato yang sebutlah semacam bedah buku, ada sesi tersendiri nanti. Saya hanya ingin secara singkat menyampaikan dua hal. Pertama, saya secara terbuka ingin menyampaikan pandangan saya sebagai sahabat Bung Dipo Alam terhadap beliau. Yang kedua, saya tertarik dengan judul kecil
biografi seorang aktivis, pemahaman saya tentang aktivis dengan dunianya. Mudah-mudahan dua elemen ini bisa ikut menyemarakkan acara yang sangat penting hari ini. Saya mengenal dan akhirnya bekerja sama secara dekat dengan Pak Dipo Alam ketika kami sedang mengemban amanah negara untuk merajut damai di bumi Aceh. Judulnya adalah mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun secara damai, peaceful solutions. Mengapa saya angkat? Karena waktu itu pro dan kontranya sangat tinggi. Banyak yang menentang dan tidak setuju. Saya berdiskusi dengan Pak Dipo Alam, begini Pak Dipo, di antara sahabat-sahabat kita ada yang tidak bisa membedakan antara tujuan dengan cara, ends and means. Operasi militer yang dijalankan waktu itu, yang tidak setuju dengan proses politik, itu hanya salah satu cara, bukan tujuan in itself. Tujuannya konflik selesai, Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI, kedaulatan kita tegak, merah putih tetap berkibar, tapi Aceh menjadi peaceful dan bisa membangun daerahnya lebih baik lagi. Itulah dulu Saklop. Oleh karena itu saya kira masih ingat kita keliling berbagai negara untuk mendapatkan dukungan internasional, to be understood properly. Alhamdulillah dukungan kuat sekali dari PBB, dari ASEAN, dari Uni Eropa, bahkan datang ke Swedia tempat para pemimpin GAM berada waktu itu. Dukungan dari luar negeri, dari dalam negeri juga tidak kalah kuatnya. Dari desa ke desa, kabupaten ke kabupaten, di seluruh Aceh selama 2 tahun, alhamdulillah direct negotiation dengan GAM waktu itu membuahkan hasil. Klop antara jalan pikiran Bung Dipo Alam dengan pikiran saya tidak akan pernah melupakan Pak Dipo Alam. Yang kedua, setelah saya amanati beliau untuk menjadi Sekjen D8, kerjasama ekonomi internasional. D8 itu adalah Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Mesir, dan Nigeria. Beliau berada di Istanbul dan saya tahu aktif melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, saya ajak lagi beliau untuk menjadi sekretaris kabinet dalam pemerintahan yang saya pimpin. Kita masih mengenang Pak CT dan semua yang hadir, sebagian juga pasti mengerti hidup atau jalan yang kita lewati tidak mudah. Tidak seperti bulan purnama, suka dan duka, kerap kali kita mengalami malam-malam yang panjang, the longest day, biasanya the longest itu cuma satu, tapi tiap minggu mungkin ada the longest day, malam yang panjang. Itulah kita, pemimpin yang sedang mengemban amanah. Waktu saya berpesan, ayolah kita jalani, tidak usah mengeluh, karena itu amanat yang kita emban termasuk itu. Saya tahu rakyat kita ingin negaranya segera baik, pemimpinnya bisa mengubah dengan cepat, not the day after tomorrow, but tomorrow, tapi kapabilitas kita selalu ada kemampuannya. Oleh karena itu kita paham, rakyat kita menghendaki hal-hal seperti itu. Oleh karena itu dengan sabar, sambil terus bekerja, waktu itu kita handle secara bersama. Itu ingatan saya, dan selama berada di kabinet, Bapak Ibu sekalian, Pak Dipo Alam itu memang jiwa aktivisnya tidak pernah hilang. Gelisah kalau ada hal-hal yang dianggap tidak benar. Kritis tapi berisi, kritis bertanggung jawab. Kepada saya juga kritis, meskipun biasanya 4 mata, menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak didengar, tapi itu bermanfaat supaya saya tidak keliru dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Kemudian saya tahu keberpihakan kepada kaum lemah tinggi sekali. Kembali jiwa aktivisnya hidup meskipun beliau sudah bersama-sama mengelola negara dan menjalankan pemerintahan. That's my testimony tentang Bung Dipo Alam. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Pak Tipo senang mendengar apa yang saya sampaikan ini. Yang kedua atau yang terakhir adalah tentang biografi seorang aktivis. Aktivis itu menurut pandangan saya elemen yang sangat penting dalam dunia politik, dalam kehidupan demokrasi. Ini banyak teman-teman yang dulu menjadi pemimpin Dewan Mahasiswa, Bung Hariman Siregar, Bung Tipo Alam, saya kira masih ada yang lain. Sebenarnya saya juga aktivis, tapi karena masuk akademi militer, jabatannya adalah Komandan Divisi Kor Taruna, memimpin semua taruna. Bedanya ada, kalau mahasiswa kepada atasan bisa mengkritik, kalau taruna akademik kepada atasan saran, begitu. Tapi kalau saya nggak masuk akademi militer mungkin sama, menjadi aktivis di kampus itu. Kalau kita bicara, Pak Tipo pernah menyampaikan bercerita tentang 3 zaman, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari pemerintahan mendiang Bung Karno, mendiang Pak Harto, sampai pada Orde Reformasi sekarang ini. Saya kira apa yang disampaikan Pak Tipo Alam dalam buku ini sangat baik untuk dibaca, pasti ada manfaatnya. Karena beliau ingin berbagi sebenarnya, berbagi pengalaman, berbagi suka duka, berbagi semangat, tantangan ketika menjalankan amanah sebagai seorang aktivis. Saya bisa menyimpulkan, termasuk selama 10 tahun saya juga kerap mendapatkan kritik, ketidaksetujuan dari aktivis, dari civil society dan lain-lain. Semuanya itu sebetulnya aktivis, civil society ingin memastikan bahwa kekuasaan yang saya miliki dulu, the power that I have, itu digunakan secara benar. Karena dunia politik, dunia aktivis, dunia civil society itu sebetulnya the origin of power. Bagi penguasa, datangnya kekuasaan itu harus benar, harus lurus, sehingga dia bukan hanya memiliki legalitas, tapi juga memiliki legitimacy. Dua-duanya needed. Ya, tentu kekuasaan yang diraih sesuai dengan tatanan konstitusi yang kita miliki melalui free and fair elections dan betul-betul mendapatkan strong mandate dari the people. Pemimpin seperti itu sah, legitimate, dan legal. Nah, yang kedua yang tidak kalah serunya, dan inilah pergulatan kaum aktivis, pergulatan kaum civil society, pergulatan masyarakat luas to ensure bahwa power yang dimiliki oleh seorang pemimpin manapun juga, tingkat presiden sampai tingkat-tingkat yang paling depan, itu digunakan dengan benar. The exercise of power must be correct. Correct dalam arti tidak ada abuse of power, kemudian semuanya for the sake of our people's interest, rakyat kita, dan kemudian semua tahu mengapa itu perlu dilakukan, power must not go unchecked. Siapa yang mengecek another power? Ada checks and balances dalam trias politika, misalnya antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Checks and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin. Itu indah sekali. Itu dalam rangka to ensure bahwa tidak ada itu power should not be unchecked. Mesti ada pengecekannya. Dalam kaitan itu memang akan sangat dinamis, beragam, dan beruntunglah dengan kontrol dari rakyat, kontrol dari aktivis, kontrol dari civil society, karena biasanya pemimpin tidak akan salah jalan, tidak akan mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat dan kebijakan yang juga tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Pasangan dari the exercise of power adalah the use of freedom. Not only power that can corrupt, freedom through
Ulangi, freedom too can corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Absolute liberty too can corrupt. Oleh karena itu, the principles of balance menjadi sangat penting. Itulah pergulatan dunia politik, demokrasi, kaum aktivis. Oleh karena itu, kita sebagai young nation, young democracy, yang dari hari ke hari harus terus menyempurnakan demokrasi kita, sebagusnya tidak pernah lelah untuk belajar, dan insya Allah masa depan kita, demokrasi kita akan makin baik, sehingga prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat itu dapat dipenuhi. Itulah pandangan saya tentang dunia politik dan peran serta jasa kaum aktivis yang kita harus berikan apresiasi kepada mereka semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat Bung Dipo Alam. Mudah-mudahan terus menulis, tetaplah menjaga jiwa aktivisnya, kritis, bertanggung jawab, berguna bagi sesama, dan juga tentunya membawa kedamaian di hati Pak Dipo Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SBY. Kepada Pak SBY kami persilakan untuk tetap berada di panggung karena kita akan segera memulai peluncuran buku. Nah, di sini ada alumni Tanamur, Rocky Gerung, saya minta untuk ikut memberi kesaksian. Iya. Karena kalau UI ini semua, juga ya, kalau UI semua nanti kata, ya. ya makanya. Iya, kalau saya sebut UI kan UI semua nanti yang ngomong cuma satu ITB, satu IPB. Ini dari Tanamur ini. Oke, silakan. Oke, ini nggak ada yang tahu Tanamur itu apa tuh. Ya? Oke, oh ya saya lupa nih. Saya udah dites tadi dan antigennya negatif. Yang positif anti presiden. Iya, kamu. Ini kita sampai mundur loh Pak. Kamu 98, Tanamur udah masih ada sedikit sih. Tanamur itu diskotik dan pub paling gila di Jakarta dari tahun 70-an itu sampai awal 2000-an itu. Tanamur itu singkatan dari Tanah Abang Timur, dekat Pas Pampres tuh. Itu iya tempat nongkrong anak-anak Jakarta di situ, dan ya karena saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim dekat Sarina, Menteng, jadi sering main ke Tanamur itu. Saya masuk UI itu 79, ketika itu ketua dewannya adalah Lukman Hakim tuh, dan nama Dipo Alam itu masih terseret sebagai sugesti untuk demonstrasi itu. Saya ikut demo itu mungkin urusan NKK-BKK 79-80 yang kita demo di Hariman tuh, kita demo di Hariman jauh di atas saya tuh. Tapi nama Hariman juga itu seolah-olah stempel abadi untuk perjuangan mahasiswa tuh, Hariman Siregar tuh. Demo di Kuningan, dari DPR jalan ke Kuningan itu mahasiswa Jogja segala macam itu. Iya, yeah. Terus di Uber pakai helikopter, itu helikopter polisi baru tuh. Terus dia nyamber satu tower di Kuningan itu, jatuh. Jadi kita senang tuh, bisa menjatuhkan helikopter baru polisi itu. Itu enaknya di situ tuh. Tapi Dipo Alam, saya tahu riwayatnya panjang, dan satu waktu saya kasih kuliah di program S2 Fakultas Ekonomi, Magister Manajemen. Lalu saya lihat ada Dipo Alam duduk di bangku mahasiswa tuh. Jadi bagi saya Dipo itu tidak pernah lepas untuk memantau mereka yang kritis. Nah, pada waktu itu saya kasih kuliah logika di Fakultas Ekonomi itu, dan Dipo mengajukan satu pertanyaan yang membuat saya menyimpangkan kuliah itu jadi kuliah politik akhirnya tuh. Itu yang terjadi sebetulnya. Tapi saya tahu bahwa betul tadi Rizal Ramli itu memang istilah biografi seorang aktivis itu agak bisa kita terangkan kenapa dipilih itu.
Karena aktivis itu dia selalu ongoing, in the making. Jadi nggak ada biografi seorang aktivis. Biografi artinya final. Biografi seorang presiden bisa, karena itu final. Biografi seorang koruptor bisa final, karena kalau keputusan hakim masuk penjara tuh, walaupun hidupnya masih berlanjut di penjara tuh. Tapi kita ingin agar supaya ada satu kesempatan bagi generasi baru untuk membaca naluri berjuang pada Hariman Sergar, Rizal Ramli, Dipo Alam, Lukman Hakim, ada Bambang Sulistomo yang terus-menerus ngintip peluang untuk menghasilkan perubahan. Jadi setiap kali, ini bukan peluncuran buku sebetulnya, peluncuran ide perubahan tuh. Jadi itu lebih penting sebetulnya kita ingat. Dan hari-hari ini sangat signifikan kita bicara tentang ide perubahan, karena kita ingin mempercepat perubahan sebetulnya. Kalau kita lihat sebetulnya tadi Pak SBY seperti biasa beliau ingin memperlihatkan kemampuan dia untuk memimpin, tapi tentu ada banyak kritik juga di situ. Dan sekaligus kita mau lihat apakah rejim hari ini bisa menulis biografi dengan cara yang jujur gitu. Rejim yang memanipulasi dirinya pun dia nggak bisa itu. Jadi bagaimana bisa nulis biografi yang jujur tuh? Orang yang jujur dia akan hadapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari pembaca tuh. Nah, yang ditulis oleh Dipo itu ada data di situ dan di dalamnya ada perspektif. Jadi kalau kita tempatkan Dipo di dalam garis politik Indonesia, dia menyeberangkan ide perjuangan dari 65 numpang pada Hariman 74, lalu pindah ke 78 ada Rizal Ramli, lalu dilanjutkan sekarang oleh tadi disebut Ubedillah tuh. Nah, saya mengikuti garis itu karena waktu saya lulus, saya nggak pernah berpolitik selain diskusi kecil-kecil, lalu diskusi jadi dosen di Universitas Indonesia, ngajarin hal yang absurd, filosofi itu. Tapi kemudian terlibat lagi karena ada problem dengan seolah-olah kita merasa ada yang nggak benar nih rejim ini. Antara tipu menipu dan kedunguan itu kita nggak bisa bedain lagi itu. Jadi sebetulnya poin itu yang hendak kita simpan sebagai memori kolektif bangsa ini, bahwa pernah di dalam sejarah kita punya pemikir-pemikir tajam dari kampus yang basisnya adalah perjuangan, demonstrasi itu. Yang sekarang nggak ada lagi itu. Ada angkatan 98, tapi ada juga angkutan 98 tuh. Aktivis-aktivis yang diangkut-angkut untuk jadi buzzer, itu namanya angkutan 98 tuh. Itu bahayanya kalau pengetahuan tidak didisiplinkan sehingga mudah tergoda oleh hal-hal yang material tuh. Jadi ada yang konsisten pada Dipo, Lukman Hakim, Rizal, Hariman, Bambang Sulistomo, yang tetap setiap kali bicara itu ada referensi akademis. Jadi Hariman walaupun dokter dia baca aja ilmu sosial tuh, dia ngerti ekonomi, walaupun kadang-kadang ngaco analisisnya kan. Tapi poinnya adalah dia tahu apa yang disebut justice, keadilan sosial. Nah, Dipo datang dari tradisi, kalau Dipo dia bukan kaleng-kaleng. Dipo dan Lukman MIPA ya, kimia. Dipo kimia itu. Dipo ini golongan di dalam tabel periodik, dia golongan logam itu, sebelah kiri namanya kan. Jadi bukan kaleng-kaleng tuh. Saya dulu belajar ilmu kimia begitu, dalam tabel periodik ini golongan logam, bahkan mendekati logam mulia tuh. Jadi sekali lagi saya senang karena Dipo mengumpulkan kita untuk mengingat bahwa menjadi aktivis itu adalah predikat seumur hidup. Biografi hanya catatan bahwa ada satu periode yang ingin diingat orang, bahwa seseorang pernah memperjuangkan keadilan. Saya kira itu intinya tuh. Dan semua pemimpin yang memperjuangkan keadilan, dia akan diingat sebagai aktivis. Yang nggak pernah lakukan itu, mereka yang hidup di gorong-gorong, nggak pernah melihat cahaya keadilan tuh. Jadi sekali lagi, terima kasih ya. Saya jauh-jauh biar gak satu frame. Sebelum pembicaraan saya kesangkut delik. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini benar-betul memantik ya. Sesuai dengan Dari- judulnya, pemantik ya. diskusi kita. Dia